Puji Tuhan, Shalom. Ya, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini ya. Firman Tuhan tetap pada temanya yaitu berkenaan dengan keluarga. Judul firman Tuhan hari ini adalah Keteguhan Iman Kepala Keluarga. Ya, saudara bisa membuka terlebih dahulu di dalam Ibrani 11 ya, nanti kita akan membaca ayat 8 sampai ke 19 tetapi secara bertahap saja ya. Oke, ya. Kepala keluarga tentunya menjadi hal yang paling dominan untuk membawa keluarga tersebut menjadi keluarga yang baik-baik saja atau keluarga yang berantakan. Ya. Jadi peranannya cukup dominan, ya. Peranannya cukup dominan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, ya, sebagai orang-orang percaya tentunya kita dituntut untuk memiliki iman yang teguh. Dan iman yang teguh ini harus dimiliki oleh kepala keluarga. Ya. Kepala keluarga ini kalau diibaratkan adalah sebagai nahkoda kapal atau pilot. Ya, kalau untuk pesawat terbang, ya. Kita penumpang di kapal atau di pesawat terbang akan menyerahkan sepenuhnya perjalanannya kepada sang nahkoda atau ya, kita penumpang tidak diizinkan untuk berdebat. Nahkoda salah jalan. Ya. Tentunya tidak. Betul? Ya, kita duduk, kita serahkan sepenuhnya perjalanan itu kepada nahkoda. Demikian juga tentunya kepala keluarga diibaratkan sebagai nahkoda, dia akan membawa keluarga kita kemana Tuhan perintahkan. Ya. Sehingga kalau kepala keluarga harus memiliki iman yang teguh, adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlanjutan keluarga tersebut. Sebab hari-hari ini ada banyak keluarga yang berantakan ya, karena peran daripada kepala keluarga ini sepertinya hilang. Ya. Banyak kepala-kepala keluarga, seorang ayah yaitu menyerahkan kadangkala dalam hal pendidikan kepada anak-anaknya lebih kepada istrinya. Mam, tolong ya, urus anak-anak. Dengan alasan sang suami harus bekerja. Waktunya habis untuk bekerja. Tetapi giliran anak-anak tidak bertumbuh dengan baik atau mungkin ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang ya sekarang ada geng motor terlibat di sana. Dengan seenaknya sang suami menyalahkan istrinya. "Mah, kamu gimana mendidiknya? Kok anak kita menjadi nakal begini?" Ini kan sangat menyakitkan. Sudah ia pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada istrinya, ketika anak-anak ada yang salah, istrinya pun disalahkan. Padahal sang suami tidak punya andil sedikit pun untuk mendidik anak-anaknya. Sebagai keluarga Kristen, tentunya Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Tuhan ingin keberadaan suami-suami, ayah-ayah ini berperan sebagaimana mestinya
menjadi nahkoda bagi keluarga tersebut. Bukankah di Alkitab pun banyak memberikan contoh bagaimana peran seorang ayah itu akan sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Kita lihat saja raja-raja Israel, bagaimana ketika sang ayah sebagai raja memberikan contoh teladan yang baik. Dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan, maka anaknya pun akan mengikuti teladan daripada ayahnya. Tetapi sebaliknya, ketika sang ayah menjadi seorang yang menentang Tuhan, maka sang anak pun acap kali mengikuti teladan atau kebiasaan sang ayah. Jadi bagaimana peranan kepala keluarga sangat mempengaruhi kehidupan keluarga ini. Sehingga kalau kepala keluarga tidak bisa berfungsi dengan baik, maka keluarga ini akan hancur. Bapak-bapak, suami-suami harus menjadi teladan yang baik. Baik bagi istri maupun bagi anak-anaknya. Inilah yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin memulihkan itu semua. Jadi, mari tentunya kepala-kepala keluarga. Kecuali kalau dalam keluarga itu sang ayah atau sang suami sudah dipanggil Tuhan. Tentunya kepala keluarga itu harus diambil oleh sang istri atau ibu. Ya. Prinsipnya adalah bahwa kepala keluarga sangat mempengaruhi keluarga ini. Sebagai orang Kristen tentunya dibutuhkan kepala keluarga yang memiliki iman yang teguh. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19 ini mengulas bagaimana iman Abraham. Ya. Sehingga Abraham kita kenal, kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Betapa luar biasanya iman daripada Abraham. Alkitab memberi petunjuk bahwa ia adalah seorang yang memiliki keteguhan iman. Kita mau belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari iman Abraham? Ya, poin yang pertama, kita membaca terlebih dahulu ayat ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Jadi sekali waktu Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan tanah leluhurnya, ya, untuk pergi ke suatu tempat, tetapi dikatakan dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini kan sesuatu yang secara logika manusia, sesuatu yang bodoh kalau dilakukan. Kalau saya sudah tinggal di Cirebon, lalu kondisi saya sudah nyaman, saya punya usaha atau saya punya pekerjaan yang baik, lalu tiba-tiba ada orang yang bilang, kamu pindah ke sana. Ke sana kita nggak tahu kemana. Berbeda kalau umpama disuruh pindah ke satu tempat, kita tahu, oh, umpama ke Surabaya, itu, ya, kita tahu. Tetapi Abraham disuruh ke satu tempat di mana dia tidak tahu. Tetapi yang menjadi hal yang tentunya kita belajar, Abraham ini bukan seorang yang miskin. Kalau kita baca di dalam Kejadian,
Ya pasal 11 ya. Dikatakan Abraham ini punya harta benda yang cukup banyak. Jadi bukan orang miskin. Lalu disuruh pergi meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu tempatnya di mana. Kalau saudara jadi Abraham, apa yang dilakukan? Mungkin dia akan menawar. Ya. Mungkin dia akan beralasan banyak. Tuhan, saya kan sudah nyaman di sini. Untuk apa saya harus pindah? Apalagi tempatnya nggak tahu. Secara logika manusia, ya kalau kita nalar dengan logika manusia, hal yang berat, ya. Kecuali kalau kondisi kita dalam kondisi memang kekurangan, umpama saya tinggal di Cirebon dalam kondisi kekurangan, makan susah, kerjaan nggak ada, ya, nggak punya pengharapan lah. Lalu ada orang menawarkan, kamu mau pindah nggak? Saya punya usaha nggak ada yang jalanin nih. Ya. Kamu aja yang jalanin. Di mana? Di Surabaya. Secara logika manusia ini masuk akal. Saya di sini juga tidak punya pengharapan. Ya gambling. Ya, tetapi gamblingnya adalah kita punya pengharapan. Bahwa di Surabaya ada usaha dan saya bisa jalankan. Tetapi Abraham di satu sisi dia bukan orang miskin. Tidak ada alasan untuk dia pindah. Lalu yang kedua, pindahnya pun tidak tahu kemana. Logika manusia, kalau saja Abraham menyikapi perintah ini dengan logikanya, pasti dia punya banyak alasan. Ya. Abraham mempunyai banyak alasan untuk menolak perintah Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana Abraham tidak memakai logikanya. Tetapi imannya kepada Tuhan, itulah yang dikedepankan. Sehingga tadi dikatakan ayat 8, karena iman Abraham apa? Taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Saudara, Abraham itu keluarga dengan Sarah ini berbeda dengan keluarga besarnya. Ya, sekali waktu Allah memperkenalkan diri kepada Abraham. Abraham, aku Tuhan semesta alam. Dan di situ Abraham mulai percaya. Dan percayanya Abraham ini begitu luar biasa. Sehingga dia berbeda dengan keluarganya. Keluarga besarnya. Ya. Dia menjadi satu-satunya orang percaya bersama dengan istrinya. Dan perjalanan imannya begitu luar biasa. Sehingga pada satu titik tadi kita membaca, dia diperintahkan Tuhan untuk pindah ke tempat di mana dia hendak tahu. Kalau saja Abraham bukan orang percaya atau beriman teguh, pastinya dia akan menolak. Tetapi disinilah kita bisa belajar dari Abraham. Kepercayaannya yang begitu luar biasa. Imannya yang begitu luar biasa. Sehingga tidak memberi kesempatan logikanya bermain.
Kalau di dalam Yeremia 17 ayat 5, saudara akan baca di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Abraham tidak manusia. Ya, salah. Ya. Abraham tidak mengandalkan kekuatannya, mengandalkan logikanya. Ya. Dia lebih mengandalkan apa? Imannya, percayanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang timbul adalah ketaatan. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau saja dia mengedepankan logikanya, pastinya akan ada tawar-menawar. Tuhan, janganlah. Kan enak di sini Tuhan. Atau Tuhan jangan ke sana lah. Saya juga nggak tahu. Ke tempat lain lah yang saya tahu. Tetapi disinilah iman yang teguh dari seorang Abraham membuat ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan kita? Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang memiliki kepercayaan yang kuat. Apalagi kalau dia atau mereka itu adalah kepala keluarga. Dia harus memiliki iman yang teguh. Kenapa? Karena dengan iman yang teguh itu, dia akan membawa keluarganya melangkah taat melakukan perintah Tuhan. Saudara, bukankah ketika Abraham memutuskan untuk taat melakukan perintah Tuhan, dia pun harus menyampaikan rencananya kepada istrinya. Betul? Betul ya? Bapak-bapak kalau ingin melakukan sesuatu tentunya saudara pasti akan berdiskusi dengan istrimu. Apakah akan melangkah sendirian? Ya, tanpa support daripada sang istri. Saya percaya ya, keluarga yang baik adalah berdiskusi dengan sang istri. Dan ketaatan Abraham ini belum tentu diikuti oleh istrinya. Betul? Satu perjuangan yang saya katakan adalah bagaimana Abraham bisa meyakinkan Sarah untuk juga taat melakukan perintah Tuhan. Ini tidak mudah. Bisa saja ketika Abraham ngomong kepada istrinya, Mama, Tuhan perintahkan kita pergi loh. Hah? Istrinya Sarah, saya yakin dia sudah begitu nyaman di mana dia tinggal dengan harta kekayaan yang tidak sedikit. Dia pasti akan tanya, loh, Pak, pergi kemana? Apa yang harus dikatakan Abraham? Kalau Abraham tahu, mungkin lebih mudah. Tetapi masalahnya Abraham juga nggak tahu. Pergi kemana, Pak? Nggak tahu. Apakah Sarah akan bilang, Pak, kamu ini bodoh? Apa gimana gitu loh? Disuruh pindah kemana tempatnya nggak tahu. Sementara kita di sini kan sudah nyaman. Ngapain pindah? Kok repot-repot? Kata Gus Dur. Bagaimana Abraham mempengaruhi istrinya untuk bisa juga taat. Ini juga dibutuhkan iman yang teguh. Kalau Abraham tidak punya iman yang teguh, dia tidak bisa meyakinkan istrinya untuk melakukan hal yang sama, ketaatan yang sama.
Makanya saya katakan seorang kepala keluarga harus memiliki iman yang teguh. Karena bagaimanapun dia akan membawa seluruh keluarganya melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kepala keluarga akan membawa keluarganya melakukan taat kepada perintah Tuhan. Sementara dia tidak mempunyai iman yang teguh. Imannya gampang goyah. Jadi hal yang pertama yang perlu untuk kita sama-sama belajar bagaimana iman Abraham ini ya dia membawa kepada ketaatan sang istri untuk melakukan perintah Tuhan walaupun terhalang. Kalau kita buka slide yang ketiga ya, ini yang menjadi poin pertama kita. Slide ketiga, beriman meski terhalang dalam pandangan. Percaya walaupun tidak kelihatan. Walaupun belum kelihatan. Abraham percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Tidak mungkin Allah akan memberikan yang tidak baik. Jadi kalau Abraham merasa sudah nyaman di situ, kalau Allah perintahkan dia pindah ke tempat yang dituju, Abraham punya keyakinan tempat itu jauh lebih baik dari apa yang saat itu dia rasakan. Inilah pentingnya kepala keluarga memiliki iman yang teguh agar membawa keluarga kita taat melakukan perintah Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah masalah kita. Ya. Kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tetapi iman yang teguh dari seorang kepala keluarga ketika istrinya mulai mengalami kelemahan. Percaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menolong. Ketika anak-anak kita bingung. Mau kuliah, gak ada dana. Kepala keluarga harus bisa memberi keyakinan. Nah, percaya sama Tuhan. Inilah pentingnya kepala keluarga memiliki iman yang teguh. Agar membawa keluarga kita melakukan ketaatan. Walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mau baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 dulu, boleh gak apa-apa. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Oke. Abraham dan Sarah, istrinya, adalah teladan tentang iman yang teguh, berani menghadapi kemustahilan. Abraham tetap teguh beriman meski Sarah mentertawakan. Oke, ditutup slide-nya. Saudara, tadi kita membaca pada ayat ke-11, karena iman mereka, Abraham, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Kita tahu Abraham ketika menerima janji Tuhan usianya sudah tidak muda, 75 tahun dan Sarah selisih 10 tahun, 65. Bagi orang yang berusia tua seperti itu, adakah kemungkinan untuk punya anak? Secara medis sekarang rasanya tidak mungkin. Apalagi dikatakan ayat 12 telah mati pucuk. Sesuatu yang mustahil akan terjadi pada mereka untuk punya
anak. Tetapi kita lihat, di tengah-tengah kemustahilan itu, ya, mereka tetap percaya walaupun pada awalnya Sarah ketika mendengar janji itu sempat tertawa. Ya, ketika Tuhan datang berjanji, Sarah ketawa. Ya, tentunya ia tertawa karena dia pikir, Tuhan ada-ada aja. Saya kan sudah tua, udah mati pucuk lagi. Masa sih punya anak? Rasanya nggak mungkin deh. Ya. Namun saya percaya keraguan Sarah berubah ketika Abraham memberi kekuatan kepada Sarah. Kenapa? Karena Abraham punya iman yang teguh. Sehingga akhirnya Sarah pun percaya. Inilah peran kepala keluarga. Ketika keluarga kita mengalami persoalan ataupun kemustahilan, sesuatu yang secara manusia enggak mungkin deh. Enggak mungkin deh. Ya, kalau saya boleh katakan, kondisi keluarga kami ketika harus menyekolahkan anak kami yang pertama kuliah, secara logika manusia enggak mungkin. Penghasilan, pendapatan sebagai seorang pekerja untuk menguliahkan anak yang membutuhkan puluhan juta, itu rasanya tidak mungkin. Gaji sebulannya habis dalam sebulan. Gajian habis dalam sebulan. Boro-boro pengen ngumpulin. Tetapi di tengah kemustahilan itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham di tengah kemustahilan itu tetap memiliki iman yang teguh. Dia tetap percaya di tengah kemustahilan itu Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Kalau kita membaca Lukas 1 ayat 37. Di situ ayat yang luar biasa katakan, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana Abraham tetap percaya di tengah-tengah kemustahilan itu, di usia yang tua, di mana istrinya sudah mati pucuk. Secara manusia tidak mungkin mereka mempunyai anak, tetapi Abraham tetap kuat, tetap teguh imannya sebagai kepala keluarga untuk apa? Memberikan kekuatan kepada istrinya. Demikian juga peran kepala keluarga, siapapun engkau, baik itu engkau seorang ayah sebagai seorang suami atau seorang ibu, seorang istri yang dipercaya memerankan kepala keluarga, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena iman yang teguhmu akan membawa keluargamu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang meyakini akan kekuatan kekuasaan Tuhan. Amin. Iman yang sejati diuji. Dan terkadang ya, ujian itu timbul dari orang yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Ya, seperti tadi, Sarah, ya, istrinya tertawa. Disitulah ujian daripada Abraham. Apakah dia tetap memiliki iman yang teguh? Kita bisa melihat bahwa Abraham lulus dari ujian kemustahilan ini. Dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapatkan anak, justru berasal banyak kaum, bangsa, dan bahasa
dari keturunannya. Luar biasa. Keteguhan iman Abraham membuat dia taat, setia, menunggu janji Tuhan. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Ketiga, kita baca ayat 13-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, secara lahiriah Abraham tidak bisa menikmati atau melihat bagaimana keturunannya menjadi bangsa yang besar. Ya. Abraham meninggal, ya, masih ada hanya Ishak. Ishak, ya, lahir Yakub. Dia tidak melihat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tetapi imannya tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti pada hal yang lahiriah. Tetapi ayat ke-16 tadi, mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Abraham menembus dimensi roh. Dia tidak berhenti kepada hal yang lahiriah, bagaimana dia melihat anak cucunya berkembang menjadi bangsa yang besar. Tetapi lebih dari itu, Abraham melihat dengan rohnya bahwa di dalam janji Tuhan ada Sang Mesias yang akan lahir menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itulah Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat, menjadi juru selamat bagi segenap bumi. Inilah yang menjadi keyakinan Abraham, bahwa dia akan menerima janji Tuhan, bukan hanya saja hal yang lahiriah, tetapi dalam dimensi roh, yaitu keselamatan kekal. Masuk di dalam kerajaan sorga. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh berhenti kepada hal-hal yang lahiriah. Yang kita rasakan di muka bumi ini, berkat kita lah, rumah kita lah, mobil kita lah, usaha kita lah. Jangan berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan ingin sebagaimana yang Abraham lakukan, dia melihat di dalam roh ada keselamatan kekal. Dan iman yang teguh untuk memperoleh keselamatan kekal ini pun harus diwariskan kepada keluarga kita. Sebagai kepala-kepala keluarga yang punya kepercayaan, keyakinan bagaimana kita sebagai orang tua mewariskan iman ini kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita biarkan anak-anak kita keluar dari jalannya Allah, lalu kita berdiam diri. Itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana menarik kembali ketika anak kita keluar dari jalannya Tuhan. Agar mereka tetap memiliki iman yang teguh. Memperoleh keselamatan kekal. Saya perhatiin. Kalau melihat keluarga-keluarga atau orang tua yang tidak peduli ketika anaknya menyeberang dengan alasan toleransi. Saudara, masalah keselamatan itu bukan toleransi. Itu adalah kehidupan kekal yang akan kita terima nanti. Sebagai manusia,
Dan kita punya tanggung jawab bagaimana membawa anak-anak kita pun bersama menerima kehidupan yang kekal. Jadi jangan anggap remeh. Jangan katakan toleransi, ya udahlah biarlah. Tanggung jawab kita. Bagaimana anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Itulah peran seorang kepala keluarga yang memiliki iman teguh. Membawa keluarga kita menerima keselamatan kekal. Yang keempat, kita baca ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Poin ke-9, beriman dalam pengorbanan. Ya. Abraham diminta Tuhan mempersembahkan Ishak, anak sematawayang. Ini bukan juga perkara yang mudah. Bagaimana dia harus mengorbankan anak yang dinanti-nantikan selama 25 tahun. Apakah Abraham rela mempersembahkan Ishak? Tapi dikatakan Abraham rela mempersembahkan Ishak. Tetapi persoalannya bukan sampai di situ. Kembali dia ada istrinya, Sarah. Apakah Sarah juga merelakan anaknya dipersembahkan kepada Tuhan? Dikorbankan? Tentunya kita nggak tahu. Tetapi disinilah peran kepala keluarga, yaitu Abraham yang punya iman yang teguh, bisa meyakinkan Sarah untuk juga relakan anaknya dikorbankan. Saudara, bicara pengorbanan. Ya, besok hari saudara-saudara kita merayakan hari Idul Adha, ya, hari raya korban. Ya, yang dikorbankan apa? Kambing, sapi. Kalau saja kambing sapi ini bisa bicara, ya, kira-kira apa yang dia bicarakan ketika mau disembelih? Ya, karena nggak bisa bicara bilang embe. Tapi kalau saja bisa bicara, jangan sih sakit. Ya, itulah korban. Nggak enak. Sakit. Sebagaimana Yesus yang tersalib. Ya. Secara manusia dia merasakan sakit. Begitu juga pengorbanan. Itu berat. Nah, inilah peran kepala keluarga bagaimana dengan iman yang teguh membawa keluarga kita mau berkorban. Mungkin hari ini kita tidak membawa korban kambing, domba, burung. Tetapi bagaimana kita membawa keluarga kita mau ambil pelayanan bagi Tuhan. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan berkorban duit. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga, sebagaimana orang-orang percaya kita mempunyai iman yang teguh, membawa kehidupan keluarga kita, mau juga berkorban bagi Tuhan. Ini sesuatu yang memang tidak mudah, tetapi dibutuhkan iman yang teguh. Seorang Abraham kalau tidak memiliki iman yang teguh, dia tidak akan merelakan anaknya dikorbankan. Betul? Tetapi karena dia memiliki iman yang teguh, dia mau rela mengorbankan anaknya. Demikian juga dengan iman yang teguh, dia mampu meyakinkan Sarah untuk juga merelakan. Inilah pentingnya kepala keluarga dan setiap kita memiliki iman yang teguh agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat
melakukan perintah Tuhan dan setia menantikan janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengajar kami melalui iman yang teguh dari seorang Abraham yang membawa keluarganya pun memiliki iman yang teguh kepada Engkau. Sehingga kami boleh melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang